Asumsi kerjasama analisa sidik jari bakat. Jadi ini kerjasama dalam bentuk kemitraan ya. Jadi Anda membuka outlet, kemudian menganalisa sidik jari, kemudian mengambil data. Intinya Anda mengambil data, kirimkan ke kita, kemudian hasil analisa kita kirimkan ke Anda, kemudian Anda mencetak, kemudian Anda menerangkan hasilnya. Itu untuk fungsi kemitraan. Mitra bekerja sendiri, artinya ini Anda berjalan sendiri, tidak ditemani siapapun. Jadi buka outlet atau outletnya cuma satu tempat di tempat Anda sendiri, jadi cuma satu orang. Nah, satu orang itu maksimum satu hari itu cuma dapat 20. Udah saya coba 20 orang itu udah banyak, awalnya pegal kabeh itu, badannya pegal semua, itu 20 orang itu maksnya. Jadi kan kemungkinan besar dapat itu cuma sekitar 10 sampai 15. Kita anggap aja 15 bisa di max gitu. Mau 20 juga nggak apa-apa sebenarnya. Mau 20 misal seperti itu. Kemudian harga konsumen itu harga normal, harga untuk desa, pedesaan itu 100.000. Jadi modelnya segini. Nah, kalau 20 orang itu dapatnya 1 juta. Oh iya benar, 50.000 kali 20 artinya dapat sekitar 1 juta. Tapi 1 juta ini masih untuk ongkos cetak, kemudian ongkos apa sehari, nggak nyampe 200.000 kan. Nah, artinya masih punya sisa sekitar 800.000 kalau sehari dapat 20 ya yang saya omongin. Sekarang kita ambil jeleknya aja, ini 1 bulan dapat 26 juta. Wah, udah kaya banget gitu. Dobos ini ya, maksudnya ini itu cuma omong kosong aja. Namun tanpa ini kita itu nggak tahu apakah kita itu layak kerja di sini atau tidak gitu. Apakah ini layak diperjuangkan atau tidak. Ini sebenarnya omong kosong, beneran omong kosong. Nyari 20 orang, target 20 orang per hari itu bisa kalau kita deal di satu perusahaan atau satu tempat itu bisa. Namun kalau kita nyarinya konsumen, kita buka pintu, kemudian kita tulisi sidik jari bakat, kemudian dapat 20, itu belum pernah terjadi di tempat saya. Itu maksimum aja 1 hari cuma dapat 3, tapi kita nggak pernah promosi juga karena memang di sini belum ada pegawai tetap untuk di situ. Makanya saya mau membuka outlet sidik jari juga mikir-mikir juga gitu, karena belum ada outletnya yang pasti. Kemudian sementara ini baru kita akan bangun ke sana gitu untuk outlet. Untuk sementara ini dari sini sendiri kan baru mendapatkan data dari mitra-mitra itu. Nah, di sini kita anggap aja 1 hari dapat 5 gitu aja ya. Itu udah bagus banget. Dapat 5 dengan harga 100.000 itu sekitar sehari itu dapat 250.000, 1 bulan udah dapat 6,5 juta. Itu udah lumayan bagus banget. Ini dianggap 26 hari ya. Kemudian kalau ini harganya kita tinggikan sedikit, nah harga itu bisa kita naikkan sebenarnya. Harga 100.000 yang kita jual itu biasanya kita cetak cuma dalam bentuk cetak, staples, berikan, terangkan gitu. Nah, ketika mau kita up harganya, jadi itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu kemasannya bagus. Jadi ada covernya pakai hard cover, pakai jilid spiral dan sejenisnya. Intinya hasil itu terlihat keren gitu ya. Kemudian ada biasanya dengan harga dengan kemasan yang bagus kita bisa up ke 150.000, artinya pendapatan sudah ke 13 juta ya. Tapi kenapa kok saya nggak pernah melakukan itu? Saya sendiri masih bingung. Terus yang ketiga, biasanya ada customer service untuk konsultasi. Artinya kan ini butuh biaya customer service juga ya, kan untuk konsultasi, untuk ngobrol gitu lama. Biasanya bisa di up sampai ke 300.000. Sampai saat ini harga tertinggi eceran, harga konsumen tertinggi itu baru di 300.000. Saya nggak tahu, kemungkinan ada yang 700.000 juga nggak tahu ya. Dari saya sendiri kan saya dapatnya dari 50.000 itu, kemudian harga jualnya saya juga nggak tahu berapa itu. Nah, kalau misal 300.000 sehari dapat 5, mungkin nggak? Mungkin ya, ngoyo gitu ya, 5 loh bos.
Jadi sehari dapat 5. Ini untuk bos loh maksudnya. Ini omong kosong ya, omong kosong aja. Karena saya nggak bisa melakukannya. belum bisa salah. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Jadi sehari dapat 5, harga 300.000. Artinya kan satu orang itu dapatnya 250 ya. Artinya pendapatan harian pun 1.250.000. Dan penghasilan 1 bulan 32.500.000. Ini minggu masih libur ya. Minggu jalan-jalan lah sama keluarga gitu. Itu masih bisa. Ada customer service untuk konsultasi, biasanya telepon gitu, kemudian penggunaan peralatan yang terlihat keren. Nah, peralatan yang keren ini yang butuh modal, beli scanner yang lebih bagus, yang kelihatan tipis, kemudian laptopnya juga nggak kelihatan jadul kayak gitu. Nah, ini memang untuk kesini memang butuh modal. Ini saya terus terang aja, saya lihat ini itu jadi pengen buka di sini ya, karena ini di desa itu kan harga 100.000 ya, sehari dapat 5, itu udah dapatnya berapa ini, 6.500.000 dapat 5. Artinya ini bukanlah sebuah, ya kita angan-angan aja ya, angan-angan, mikir-mikir lah, ngalamun sedih oleh orang tua saya ketemu. Kalau misal dapat 20, ini maksnya bisa dapat 1 juta, lumayan itu, 1 bulan 26 juta, bisa beli motor 1 bulan. Ya kira-kira seperti itu untuk mitra bekerja sendiri, artinya bekerja 1 orang, ini hanya 1, tidak pakai tim itu. Nah, kita coba hitung dengan tim. Jadi kalau misalkan ada tim, kita punya banyak kantor, punya banyak cabang, itu biasanya kita bisa buka ini ya. Nah, ini sekedar asumsi cash flow ya, saya ulangi terus, ini hanya sekedar sebuah angan-angan aja. Harga kemitraan itu harga ke sini, ke pusat, kemudian harga ke outlet itu misal 100.000, artinya dari ke mitra atau Anda itu buat outlet, buat cabang-cabang atau toko-toko banyak, itu kantor-kantor banyak. Kemudian harga konsumennya itu 150.000. Ini nggak bisa ditekan lagi karena ini dibagi-bagi ya. Jadi harga net minimal tetap 150.000 dengan kemasan yang lebih bagus lah kayak gitu. Kemudian ini ada biaya sendiri, kemudian ini dibeli oleh outlet sendiri masing-masing. Jadi ini tetap nanti ada biaya sendiri. Misal mau konsultasi ada biaya sendiri 100.000 untuk berapa jam gitu. Biasanya gitu. Nah, target harian itu 1 orang, target harian per outlet. Jika jumlah outlet itu ada 5, jumlah cabang itu ya, maksudnya jumlah kantornya ada 5, maka pendapatan mitra itu 250.000, pendapatan outlet 50.000. Jadi mitra dapat 6.500.000, tapi outletnya baru dapat 50 karena dia bisa menjual 1 ton. Kemudian kalau misal ya dengan harga 150.000 di kota besar gitu biasanya laku keras, agak susah. Target harian kita naikkan jadi 5 gitu aja, outletnya juga 5, itu penghasilan udah 32 juta dari penghasilan Anda sebagai mitra gitu. Kalau punya 5 outlet maksudnya, pendapatan outlet itu 1.250.000 ya kan. Ini salah ngitung ya, 5 kali, oh ini masih kali 26 ini. Oke, 32.500 lumayan. Kemudian kalau misal Anda memang pinter di marketing, itu biasanya, kenapa kok saya ngomong kok harga 300.000, karena sudah pernah terjadi dan itu laku keras gitu. Cuma marketingnya yang memang harus benar-benar pinter ya. Tenang, bener. Nah, ini harga ke konsumen itu 300.000, kemudian harga dari mitra ke outlet itu 150.000, maka pendapatan dari mitra itu 65 juta per bulan ya, per harinya 2,5 juta.
Itu kalau memang pintar di marketing itu bisa. Ini kok kayak salah ngitung tuh. Pendapatan harian 700, bener. Oh gini, sama dengan ini kali 26 ya. Nah 19.500.000 setiap outletnya, kira-kira seperti itu. Kemudian apa yang harus dilakukan? Outlet itu scan telapak tangan, kemudian dikirimkan ke mitra, ke Anda maksudnya. Kemudian dari Anda hasil data itu dikumpulkan dulu, baru dikirimkan ke sini ya, ke pusat. Kemudian hasil analisanya saya kirimkan ke Anda sebagai mitra, kemudian diteruskan ke outlet. Kemudian outlet yang melakukan pembahasan hasil. Nah untuk masalah pencetakan itu tergantung dari kesepakatan Anda dan outlet aja, cabang. Jadi yang nyetak itu cabang atau pusat. Kalau yang nyetak pusat artinya nanti harus ngirim hasil cetaknya, itu akan lebih baik jika dilakukan di outlet. Tapi masalah itu terserah dari pihak Anda mitra aja, karena mungkin Anda bisa membuat standarisasi penjilitan atau standarisasi pencetakan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ini hanyalah sebuah asumsi ya, namanya asumsi itu asumsi apa ya namanya ya, ngalamun lah gitu, ngalamunan ya. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu. Oh ya, untuk menjadi mitra analisa bakat, lupa saya. Nah, ini mana ini? Untuk menjadi mitra analisa bakat itu kita tutup ya. Nah ini di sini. Ini silakan hubungi kami 081391000544, kemudian atau bisa ke ya sama aja, yang penting WhatsAppnya kan. Kemudian biaya pendaftaran itu 500.000, kemudian sudah termasuk 10 kali analisa. Sebenarnya kan sama aja beli langsung 10 analisa gitu aja. Kemudian harga awal, ini asumsi laba tadi udah diomongin ya. Kemudian syarat menjadi mitra itu memiliki scanner dokumen. Ini hal yang harus punya. Kalau enggak nanti kita kerepotan, terus terang aja. Jadi kalau dikirim dalam bentuk foto biasanya repot banget, dan itu cuma bolak-balik. Kalau Anda buat bisnis nanti akan jadi masalah. Kenapa? Karena kadang misal Anda memfoto sampai ke sini dikirim fotonya kabur, Anda cari konsumennya lagi, difoto lagi kabur lagi, kemudian nggak kelihatan kan, nggak kelihatan, kabur gitu, otomatis foto lagi, ya udah itu konsumennya marah-marah gitu. Dan biasanya kalau pakai scanner itu misalkan ada masalah dari 20 orang itu biasanya bermasalah cuma satu kan, kadang kan 1-2 gitu, kadang terangkat untuk telapak tangannya. Jadi biar nanti nggak kerja 2 kali nyari konsumen itu bikin pusing. Kenapa? Karena dia pasti marah-marah kalau disuruh untuk mengambil data ulang. Jadi pengiriman itu dicek dulu bagian telapak tangan ada yang terangkat atau tidak, itu lebih aman. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.